Assalamualaikum Kang. Kisah kali ini berasal dari pesisir pantai di kawasan Kecamatan Modung. Ada pemuda yang hobinya adalah sabung ayam. Saking jagonya pemuda ini tidak pernah kalah. Pemuda ini berasal dari desa Serabi Barat. Penasaran kan kalian? Yuk tonton terus channel YouTube Kata Kopi. Agar tidak ketinggalan video terbaru dari Kata Kopi, silahkan di subscribe ya. Awal mula dusun Mancengan berasal dari seorang pemuda bernama Abdul Bashir. Pemuda ini bertempat tinggal di desa Serabi Barat, Kecamatan Modung. Abdul Bashir adalah seorang pemuda yang bisa dikatakan rusak karena dia sering berjudi dan sabung ayam. Suatu saat, Abdul Bashir pergi berkelana untuk mencari musuh sabung ayam. Hingga akhirnya dia pergi ke desa Petapan Labang. Dan ketika sesampainya di desa Petapan, dia bertemu dengan seorang kiai Petapan bernama Kiai Salase. Lantas Kiai Salase menyindir ketika melihat Abdul Bashir. Sayang sekali pemuda itu. Dia tampan tetapi kelakuannya malah judi dan sabung ayam. Abdul Bashir yang mendengar sindiran tersebut tidak menghiraukannya, sebab dianggap omong kosong belaka. Di dalam perjalanannya mencari musuh sabung ayam yang tangguh, Abdul Bashir tiba-tiba kepikiran, siapakah laki-laki tua yang sudah mengatakan sindiran kepada dirinya tersebut. Hingga akhirnya di tengah perjalanannya dia bertemu dengan seorang wanita paruh baya. Abdul Bashir menanyakan siapakah sebenarnya laki-laki yang menyindirnya tadi. Seraya menceritakan apa yang dialaminya kepada wanita tersebut. Wanita itu akhirnya menjelaskan bahwa laki-laki tua itu adalah seorang kiai Petapan yang terkenal dan sangat disegani oleh masyarakat sekitar. Kiai itu bernama KH Salase. Setelah mengetahui hal itu, Abdul Bashir akhirnya merasa penasaran dengan kiai tersebut. Hingga pada akhirnya Abdul Bashir memutuskan untuk pergi ke pondok pesantren tempat KH Salase tinggal. Abdul Bashir merasa ada yang janggal dari rasa penasarannya. Sebab perkataan Kiai Salase hanyalah sindiran biasa, akan tetapi membuat hatinya runtuh, lebur, gundah gulana. Dari perasaan inilah Abdul Bashir bertekad untuk belajar ilmu agama kepadanya. Akan tetapi niat Abdul Bashir ditolak oleh Kiai Salase. Penolakan kepadanya tidak membuat tekad Abdul Bashir pecah berantakan, bahkan membuat tekad Abdul Bashir semakin kuat. Abdul Bashir rela mengarit untuk pakan kuda Pak Kiai secara diam-diam, sambil mengambil ilmu dari keseharian Kiai Salase di pondok tersebut. Karena kesabaran dan pengabdian Abdul Bashir, akhirnya setelah 2 tahun bekerja secara sembunyi-sembunyi, Abdul Bashir diterima oleh Kiai Salase dan diperbolehkan untuk menuntut ilmu di pondok tersebut. Suatu hari pada sepertiga malam, Kiai sedang berjalan di sekitar pondok laki-laki dan melihat muridnya yang sedang tertidur. Ketika melihat para muridnya tertidur, Kiai Salase melihat ada satu santri yang bersinar terang mencorong ke atas langit. Ketika didekati, santri tersebut adalah Abdul Bashir. Akhirnya sarung Abdul Bashir oleh Kiai Salase bugel atau diikat. Ketika selesai sholat subuh berjemaah, Kiai Salase menanyakan kepada para muridnya siapakah yang ujung sarungnya terikat ketika bangun tidur. Lalu Abdul Bashir menjawab, saya Kiai. Kemudian setelah itu Kiai Salase berkata, maukan kamu Abdul Bashir menikah dengan putriku? Abdul Bashir sungkan untuk menerima lamaran Kiai Salase. Akhirnya demi menyenangkan hati gurunya, dia menerima dan bersedia menikahi putri dari Kiai Salase. Namun Kiai Salase tersebut mengatakan bahwa putrinya buta dan tidak mempunyai kaki. Mendengar hal tersebut, Abdul Bashir tetap menerima apapun kekurangan dari putri Kiai demi menyenangkan hati gurunya. Pada akhirnya, Abdul Bashir menikah dengan putri Kiai Salase. Dan dia pun terkejut ketika melihat putri Kiai Salase yang tidak buta dan mempunyai kaki. Dia pun berkata, apakah Kiai tidak keliru? Bukankah putri Kiai tidak bisa melihat dan tidak bisa berjalan?
Kiai Salas pun berkata, ya memang putri saya buta, yang berarti tidak pernah melihat hal-hal maksiat dan tidak mempunyai kaki atau lumpuh karena tidak pernah berjalan ke arah jalan yang menuju dosa. Setelah menikah, keesokan harinya Abdul Bashir disuruh untuk mengajar para santri di pondok. Abdul Bashir pun terkejut karena dia merasa tidak tahu apa-apa dan tidak mempunyai ilmu untuk mengajar para santri. Tetapi Abdul Bashir seakan-akan mendapatkan wahyu dari Allah SWT. Tiba-tiba dia bisa mengajar para santri dengan lancar. Melihat hal tersebut, Kiai Salas merasa bahwa Abdul Bashir telah mempunyai cukup ilmu untuk bersyiar dan mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Hingga suatu hari, Kiai Salas menyuruh Abdul Bashir untuk pulang ke kampung halamannya desa Serabi Barat untuk bersyiar di sana. Namun ada pesan dari Kiai Salas bahwa setelah bersyiar Abdul Bashir harus mengambil air yang cocok dengan air yang diberikan oleh Kiai Salas. Abdul Bashir berupaya mengambil air di setiap sumber yang dia temui lalu memberikan air tersebut kepada Kiai Salas, namun tidak ada satupun sumber air yang cocok. Dan hingga akhirnya Abdul Bashir sampai di suatu tempat daerah semak-semak. Dia melihat ada sumur tua yang dihinggapi burung di atasnya. Akhirnya dia mengambil air di sumur tua tersebut dan memberikan air itu kepada Kiai Salas. Dan ternyata air itu yang cocok dengan air dari Kiai Salas. Kemudian Kiai Salas menanyakan kepada Abdul Bashir, dari manakah kamu mendapatkan air ini? Abdul Bashir pun menjawab bahwa dia mengambil di suatu semak-semak di pinggir laut tempat orang memancing, yang kemudian dinamakan dusun pemancingan atau saat ini biasa disebut dusun mancingan. Dusun mancingan sendiri telah ada sekitar 350 tahun yang lalu dan banyak yang menganggap dusun ini merupakan asal mula dari desa Langpanggang. Masa hidup Kiai Abdul Bashir banyak dihabiskan di dusun tersebut hingga wafat. Makam Abdul Bashir dan beserta keturunannya dimakamkan di pemakaman Mancingan, yang terdapat pohon besar bernama Langpanggang. Hingga kemudian desa ini dinamakan Desa Langpanggang. Dari sini kita belajar bahwa hidayah bisa masuk kepada siapapun. Maka jangan menyerah untuk terus kembali kepada jalan yang baik agar hidayah bisa diraih dan kehidupan bisa jauh lebih baik. Nama Abdul Bashir akhirnya dikenal dengan panggilan Syekh Abdul Bashir karena figurnya dalam ketekunan untuk mengajak manusia kepada jalan yang benar. Dan saat ini nama Syekh Abdul Bashir lebih masyhur dengan sebutan Buyut Gedogan Mancingan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari Kata Kopi. Bantu juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya.